Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in Alhamdulillah progress. wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Ahlan wa sahlan kepada Ustazuna Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Perkenalkan, Ana Dede Abu Usman selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Kajian online ini diselenggarakan oleh rekan-rekan dari Majelis Ta'lim Al-Khansa Cilandak dan juga Majelis Ta'lim Safia. Tema yang diangkat dalam kajian ini tentunya begitu sesuatu yang sering kali kita dapatkan di keseharian kita. Terasa ringan namun ternyata berat di timbangan, yaitu adalah seri rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat, yang insya Allah akan kita dengarkan bersama. Ini kan Ana untuk bisa menyampaikan beberapa peraturan terlebih dahulu selama mengikuti kajian. Yang pertama, jemaah dilarang untuk menyalakan mikrofon atau berbicara kecuali diizinkan oleh panitia. Kemudian terkhusus ikhwan disarankan untuk mengaktifkan fitur video sebagai bentuk adab terhadap ustadz. Kami juga menghimbau kepada akhwat terkhusus dilarang untuk mengaktifkan fitur video. Kami juga menghimbau kepada seluruh jemaah untuk mencatat faedah ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Dan jika ingin bertanya, silakan gunakan fitur chat dan ketik nama antum. Asal antum lalu ketik pertanyaannya, silakan kirimkan ke teman-teman host ya, atau bisa ke Anda pribadi. Dan satu lagi, pertanyaan hanya akan dibacakan melalui chat di aplikasi Zoom dan juga via kolom komentar YouTube MT Al-Khansa. Terus untuk pertanyaan silahkan kirimkan secara private ya, jadi bukan public, bukan go to everyone, tapi secara private. Dan selanjutnya kami juga membuka kesempatan bagi antum dan antumna yang ingin berdonasi untuk operasional dakwah dapat transfer ke nomor rekening 7144387 688. Sekali lagi Anda ulang, 7144387 688, Bank Syariah Indonesia BSI, atas nama Dias Ratnasari. Baik, kepada seluruh jemaah sekalian, untuk mengefisiensikan waktu kita di siang hari ini, langsung saja kita mulai kegiatan kita kajian siang ini dengan tema seri Rukun Islam Syahadat kepada gurunda kita, Ustazuna Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah. Tafadhol, kami persilakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya Dia yang pantas untuk dipuja, dipuji. Segala keindahan bersumber dari dan segala kenyamanan adalah anugerah dari Sang Pencipta. Semoga kita dibantu selalu olehnya dalam mengingat, bersyukur, dan beribadah yang baik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah, dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu, belajar rukun Islam lagi. Kenapa kita yang udah Islam dari lahir masih perlu mengkaji tentang la ilaha illallah, tentang dua kalimat syahadat yang sejatinya diucapkan oleh seorang muslim atau oleh seorang hamba tatkala dia masuk ke dalam agama Islam. Dan kita juga sebagai seorang muslim tiap hari berulang kali dalam sholat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habati fillah. Di dunia ini ada 1,8 muslim kira-kira yang 20%-nya itu ada di Indonesia. Penduduk Indonesia itu 270 juta lebih. Yang muslim dikatakan 87,1%.
Namun apakah 200 juta lebih umat Islam yang ada di Indonesia, yang kita termasuk di dalamnya, adalah orang-orang yang mengakui kebenaran Islam, orang-orang yang percaya dengan rukun-rukun Islam dan menjalankan aturan-aturannya, atau kebanyakan hanya Islam-Islaman yang kita dulu sering mendengar ucapan Islam KTP, karena memang di KTP kita ada kolom agama. Kalau kita berangkat ke Inggris nggak ada kolom agama di sana. Berangkat ke Australia kayaknya juga nggak ada tuh kolom agama. Di Indonesia alhamdulillah ada kolom agama yang dari sana sensus bisa diadakan. Berapa sih jumlah umat Islam? Kalau kita lihat, ya entah berapa persen yang ternyata Islam-Islam. Yang mereka ikut arus. Seperti tidak punya prinsip. Padahal Muslim. Maka kita perlu belajar lagi tentang kalimat la ilaha illallah yang burung beo pun kalau diajarin bisa. Lalu kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa kelak umat Islam ini akan menjadi bancaan, akan dikeroyok oleh umat-umat yang lainnya seperti orang ketika makan bersama. Mereka saling memanggil. Ayo makan. Berkumpul melahap umat Islam. Ada yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Awa min qillatin nahnu ya Rasulullah. Apakah kita dikeroyok karena jumlah kita sedikit? Maka kata Nabi SAW, bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Banyak. Maka secara logika dikeroyok itu karena jumlahnya sedikit. Tapi gimana dikeroyok jumlahnya banyak? Makanya terkadang mayoritas serasa minoritas. Dan ini yang diucapkan Nabi SAW. Jumlah kalian banyak pada waktu dikeroyok waktu itu. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi jumlah kalian yang banyak nggak ada bobotnya. Kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air. Ketika datang banjir. Biasanya ada buih yang berkumpul, yang nanti berpindah di bawah arus ke sana, di bawah arus ke sini. Yang solusinya agar kita nggak jadi buih, agar kita tidak dikeroyok oleh mereka yang jumlahnya lebih sedikit, di hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa Nabi SAW mengatakan, idza tabaya'tum bil 'ainah, kalau sistem jual beli kalian adalah al-'ainah. 'Ainah itu sistem riba yang terselubung. Jadi orang masih malu mau melakukan riba. Riba, tapi kelihatannya nggak riba. Dan semoga kita terhindar dari yang seperti ini. Tatkala umat Islam ingin transaksi itu syariah, jangan sampai ada transaksi-transaksi yang dibungkus syariah dalamnya enggak. Itu nanti masuk dalam jual beli 'ainah. Wa akhadtum adnab al-baqar, dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian. Dengan peternakannya. Menghitung berapa jumlah sapinya, berapa jumlah dia miliki. Wa raditum bizara, kalian merasa puas dengan pertanian kalian.
punya lahan sekian, merasa nyaman dengan kehidupan dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya udah, orang hanya berpikir kursi dia, rumah dia, perut dia, dan yang di bawah perut dia. Bagaimana hartanya bertambah, itu yang ada di benak dia. Apa yang akan terjadi? Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yansihu. Yang akan dicabut. Dulu jumlah umat Islam sedikit, takut Romawi. Persia ketakutan. Negeri-negeri yang dihampirin oleh umat Islam, selalu jumlah umat Islam lebih sedikit. Tapi mereka takut. Ada pamornya umat Islam. Ada harismanya umat Islam. Orang-orang itu gentar menghadapi umat Islam. Kenapa? Karena Allah memberikan kemuliaan kepada umat Islam. Namun apabila umat Islam jual belinya sistemnya riba yang terselubung, sibuk dengan dunia mereka, meninggalkan kewajiban membela agama, berjihad jalan Allah Azza wa Jalla, Allah akan menimpakan kehinaan yang tidak bakal dicabut. Nggak bakal dicabut. Kecuali satu kondisi. Hatta tarji'u ila dinikum. Kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian. Sekarang nih, orang-orang yang kembali kepada agamanya, yang mau belajar Islam dari awal, dari sumbernya, terkadang dapat stempel radikal.